Kalau kawan-kawan milih saham, ini sedikit ya buat saya kasih tahu ya. Cari yang dia Hai guys, Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan saya Budi Hoki dari Oke Saham. Yuk buat kawan-kawan yang ngebet bisnis saham tapi masih bingung nih bagaimana caranya, bagaimana analisanya, dan bagaimana money manajemennya, bisa belajar bersama-sama ya dengan kita di kelas belajar Oke Saham. Kita ada kelas di tanggal 13 dan 27 Maret 2021. Registrasi bisa hubungi WA di 0812 7198 9398. Hari ini perdagangan tanggal 9 Maret 2021 dan IHSG kembali turun ya. Ini memang sudah saya perkiraan kemarin, kan sudah saya beritahu buat kawan-kawan. Melihat dia sudah jebol di MA20-nya ini kemungkinan dia bakal masih turun ya. Nah, jadi buat kawan-kawan yang di keluarga Oke Saham, saya tadi pagi sudah wanti-wanti ya. Hati-hati pembukaan IHSG hijau, jadi jangan greedy, tetap dengan trading plan masing-masing dan benar hari ini masih merah cukup dalam, volumenya juga cukup besar, jadi kemungkinan sih masih ada kemungkinan besok itu akan masih koreksi, apalagi besok adalah hari Rabu 10 Maret 2021 dan hari Kamisnya kita libur ya, jadi kemungkinan besok masih akan koreksi sih menurut saya. Jangan pernah meremehkan dari analisa IHSG ya. Ini banyak sekali kawan-kawan yang mungkin banyak skip ya ketika membahas IHSG. Padahal IHSG ini adalah yang terpenting. Kenapa? Karena dengan kita menganalisa IHSG seperti ini, kita bisa melakukan strategi apakah kita bisa jor-joran dalam mengaturkan keuangan kita, manajemen keuangan kita, atau kita bisa lebih bijak dalam penggunaan dana kita ya. Nah, kalau melihat seperti ini, saya sudah wanti-wanti buat kawan-kawan. Kalau dari sini lebih baik jaga cash, jangan jor-joran untuk buy and sell atau jor-joran dalam satu saham. Terkadang juga malah duit disimpan di cash aja, itu adalah salah satu strategi ya. Nah, kalau melihat seperti ini kan dia masih dalam fase distribusi. Di sini juga volumenya cukup besar di IHSG, jadi kemungkinan masih turun lagi. Kalau kita memaksakan untuk trading, apalagi kawan-kawan belum bisa scalping, kawan-kawan belum bisa memilih saham yang bagus untuk ditradingkan, belum bisa ngerti cara melihat running trade, mencoba ikut-ikutan aja di grup-grup, bahkan ikut-ikutan di grup-grup yang gratis-gratis ya, yang mungkin saya juga nggak tahu ya bagaimana analisanya, hanya untuk seru-seruan aja. Jadi ya menurut saya sih jangan deh. Jadi lebih baik kawan-kawan belajar, mumpung lagi seperti ini, belajar kayak mana sih cara scalping, bagaimana sih kita memilih saham yang bisa kita tahan, apa sih yang bisa menjadi alasan kita untuk bisa hold di saham tersebut. Lebih baik mumpung lagi seperti ini, apalagi hari Kamis nanti adalah hari libur, jadi kawan-kawan ada waktu untuk baca-baca lagi, bisa lihat video-video pembelajaran, analisa, dan lain-lain ya. Jadi memang ini adalah saran saya buat kawan-kawan. Jadi jangan sampai kawan-kawan menginvestasikan dananya langsung ke bursa, tapi tanpa melakukan investasi kepada pengetahuan buat kawan-kawannya. Nah, ini kalau kita melihat dari sini, asing banyak yang keluar juga sih, saya lihat tadi di FTI. Jadi memang banyak pengaruhnya. Kenapa banyak orang yang simpen cash dulu, banyak yang keluar dari bursa dulu, itu banyak alasannya. Jadi memang kawan-kawan melihat seperti ini ya, jangan jor-joran. Itu saran saya ya, karena ini kemungkinan besok masih akan turun dan akan menguji di kisaran 6.150-an ya. Nah, ini terendah hari ini aja ada di 6.168. Ini sedikit lagi akan menguji dari titik bawah sideways-nya ya untuk IHSG. Nah, tapi ini adalah beberapa saham-saham yang menarik yang bisa kawan-kawan pantau ya, karena menurut saya chartnya juga cukup safety untuk kawan-kawan pantau besok. Itu adalah yang pertama adalah LPPF. Loh, kenapa LPPF ini masuk di dalam kriteria saya? Kita tarik ke belakang ya. Nah, kawan-kawan lihat nggak ini garis seperti ini? Nah, ini kira-kira menurut kalau kawan-kawan melihat garis seperti ini adalah pola apa? Kalau kawan-kawan yang mengerti ya untuk belajar analisa, ini seperti head and shoulder tapi kebalik. Nah, ini biasanya adalah salah satu bentuk candle yang sangat-sangat
bagus ya untuk melanjutkan kenaikannya. Ini makanya saya menyarankan mungkin bisa diperhatikan LPPF. Ini kita bisa tengok ya, di sini adalah bahunya, ini kepalanya, ini bahu lagi, dan ini akan kembali naik. Apalagi kalau seandainya dia bisa breakout di harga 1397 ya di sini ya. Nah, ini tertingginya ya, 1400. Nah, ini tertingginya sekitar 1400. Kalau seandainya dia sudah breakout di atas 1400, ini akan melanjutkan kenaikannya ke 1500-an ya. Ini kalau kawan-kawan pernah baca tentang head and shoulder, kalau head and shoulder yang benar itu kan kemungkinan bakal turun, tapi ini kebalik, jadi kemungkinan dia bakal naik. Nah, apalagi kalau kita melihat di sini, harganya masih tetap bertahan ya di atas MA5. Nah, MA5-nya ada di 1320, MA20-nya ada di 1305. Nah, MA50-nya juga ada di bawah. Ini cukup menarik bagi saya. MA50-nya ada di 1260. Nah, ini cukup menarik. Jadi kawan-kawan bisa deh lihat di sini. Nah, selama dia masih berada di atas MA20 ya, ini kan MA5 dan MA20-nya sangat-sangat dekat. Jadi bisa jadikan MA20 ini sebagai supportnya. Jadi selama dia masih berada di sini atau masih berada di atas MA50, ini bisa kawan-kawan cicil ya. Sampai nanti kalau seandainya dia bisa breakout di 1400, atau kalau kawan-kawan yang nggak mau nunggu dia kapan akumulasinya, tunggu nanti kalau dia sudah breakout di 1400, kemungkinan dia bakal lari ke 1500. Nah, ini bisa kawan-kawan pantau loh untuk LPPF. Ya bisa kawan-kawan analisa sendiri ya bagaimana bentuk candle seperti ini, pola seperti ini ya, pola seperti ini, head and shoulder kebalik ini salah satu pola yang sangat bagus ya untuk terus naik ya. Ya semoga aja selama kita tengok di sini MA50-nya masih kuat ya, atau MA20-nya deh masih kuat. Jadi masih bisa kawan-kawan cicil untuk LPPF. Nah, kedua adalah yang bisa kawan-kawan pantau itu adalah GJTL. Nah, ini kayak GJTL 3 hari ini memang dia sudah naik ya. Sudah ini dia mantul dari MA50-nya naik. Ini cukup menarik. Lalu dia hari ini candlenya cukup bagus dengan volume yang besar. Ini berada di atas MA20-nya juga dan MA5-nya juga dia mantul. Infonya sih ini info ya bahwa laba dari GJTL ini cukup naik jumbo ya, cukup bagus ya. Jadi sehingga memang memberikan angin segar buat kawan-kawan untuk masuk di GJTL di masa ISG yang seperti ini. Nah, apalagi dia harga MA5-nya di bawah MA20 dan ini sangat bagus ya. Kalau kawan-kawan milih saham, ini sedikit ya buat saya kasih tahu ya. Cari yang dia MA50-nya ada di bawah seperti ini. Nah, harganya sudah berada di atas MA5. Apalagi kalau seandainya MA20-nya ini sudah golden cross di atas MA20. Ini cukup bagus untuk kawan-kawan pantau ya saham-saham seperti itu. Tapi kalau MA50-nya masih di atas atau MA5-nya masih di atasnya lagi dan sebagainya, itu menurut saya sih coba dihindari dulu. Carilah saham-saham yang seperti ini. MA50-nya kuat di bawah, masih berada di bawah. Harganya juga masih berada di atas MA5 dan MA20. Ini cukup menarik buat kawan-kawan pantau. Apalagi ini volumenya bagus. Ada info bahwa laba dari GJTL ini juga bagus tumbuhnya, jadi bisa kawan-kawan pantau ya besok ya untuk GJTL. Targetnya adalah 900. Jadi kalau seandainya 900 ini jebol, ini adalah salah satu harga psikologisnya ya di harga 900. Karena ini berapa kali nggak tembus harga 900. Nah, kalau seandainya dia bisa tembus 900 atau 910 ya di sini, ini bakal rame loh GJTL ini. Nanti bakal tembus di 925. 925 lewat lagi, ini bakal lari ke 1000-an. Kalau kawan-kawan yang mau hold juga GJTL ini sebenarnya masih bagus ya. Harga teoritisnya lah kok. Kalau saya sih gambaran ya, ini sebenarnya bisa harga wajarnya ya menurut saya ya. GJTL ini bisa sampai ke 1.500 sampai 2.000. Kawan-kawan bisa analisa sendirilah bagaimana melihatnya dari fundamentalnya dan lain-lain. Menurut saya sih oke GJTL ini. Jadi bisa kawan-kawan pantau ya GJTL. Selanjutnya saya akan membahas saham Bevin. Nah, Bevin ini juga hampir sama ya sama GJTL tuh. MA50-nya kuat ya untuk nahan dia. MA5-nya dan MA20-nya masih harganya closing di atas MA20. Ini juga sangat-sangat menarik bagi saya. Karena tadi memang kalau kawan-kawan yang ada di keluarga Oke Saham ini sudah ngambil Bevin ini di harga pembukaan ya tadi ya. Dan
sempat jual di 705, lalu kempes lagi dan hari ini closing di atas 705. Saya memang sedikit memberikan informasi ya buat kawan-kawan ya. Harga 705 itu adalah harga yang bisa diperhatikan deh. Kalau seandainya dia closing di atas 705, ini cukup menarik. Ini kalau kita tengok MA20-nya aja ada di harga 700. Jadi dia sudah breakout di atas MA20. Ini cukup menarik loh di 705. Volumenya juga masih oke di atas rata-rata ya. Menurut saya Bevin ini sudah mulai masuk deh. Kalau kalian mau pantau, besok juga bisa dijadi bahan pantauan ya untuk Bevin. Selanjutnya ada satu lagi saham yang kawan-kawan bisa pantau. Ini masih masuk di menu kita. Berapa kali saya sudah beri kasih tahu ya bahwa Mari ini polanya bagus. Nah, kita tengok di sini kan harganya di 246 ya, ini tertinggi. Ini adalah resistnya dan hari ini closing di bawah itu di 244, tapi jangan dilihat itunya. Saya sudah beritahu buat kawan-kawan, ini Mari ini bisa jadikan ATM harian ya. Beli aja setiap hari bisa dibeli. Kalau seandainya pembukaan pagi dia merah, ya mungkin bisa dibeli. Apalagi kita pantau ini MA5-nya ada di harga 230 atau 235 sampai 240 ya. Kalau seandainya merah di kisaran harga segitu ya bisa kawan-kawan test buy, nanti jual 2 atau 3% ketika dia mantul, atau seandainya pagi dia bisa ini. Jadi memang ini setiap hari sih masih akan naik ya nih tuh. Ini ada rambut ke atas, dia masih naik. Jadi sebenarnya 2% tiap hari itu masih oke deh menurut saya sih. Ini juga Mari oke. Jadi bisa deh Mari ini bisa kawan-kawan pantau terus setiap hari. Jadi memang kalau dia merah, selama dia masih kuat di atas MA5-nya ini berarti tandanya bahwa polanya dari Mari atau dari trennya Mari ini masih terus berlanjut. Jadi masih oke buat kawan-kawan pantau. Selanjutnya ada satu lagi yang bisa kawan-kawan pantau, itu adalah TBLA. Nah, ini TBLA ini, Tunas Baru Lampung, ini juga menarik menurut saya loh. Ini menurut saya bisa kawan-kawan analisa kembali. Stochastiknya naik, volumenya naik. Ini volumenya tuh lihat beberapa minggu atau mungkin sebulanan ya. Ini volumenya masih di bawah rata-rata dan hari ini melonjak cukup luar biasa untuk TBLA dengan volumenya juga dia closing di atas MA50, MA20 dan MA5. Ini cukup bisa kawan-kawan pantau ya untuk TBLA. TBLA ini juga di bulan Januari pernah memberikan saya rezeki juga cukup bagus. Jadi mungkin saya juga masih familiar lah untuk TBLA ini, sering ngasihkan rezekinya selama kawan-kawan tahu polanya seperti apa. Jadi menurut saya sih TBLA ini sudah bisa kawan-kawan pantau. Ini MA5, MA20 dan MA50-nya sudah ada di bawah dari harga. Jadi masih kuat deh. Jadikan MA50-nya ini di harga 955 ini sebagai support kuatnya. Jadi selama dia masih bertahan di atas MA50, bisa kawan-kawan keep ya untuk sampai di harga 1000 lebih. Nah, ini bisa kawan-kawan pantau untuk TBLA. Ada beberapa saham lagi yang mungkin ini agak sedikit kurang familiar ya dengan kawan-kawan. Saya juga masukkan watchlistnya itu adalah TDPM, nah Three Domain Performance Material. Ini kalau kita melihat di sini ya, dia dari harga pembukaan sering naik juga. Jadi win rate-nya juga masih oke deh untuk setiap hari naik untuk TDPM. Hari ini dia closing. Nah, closingnya dia sudah berada di atas MA50-nya di sini ya. MA50-nya ada di harga 130. Nah, ini berapa kali ini coba dia untuk ditembus MA50 kempes dan hari ini bisa closing di atas MA50, volume besar, MA5 dan MA20-nya mentereng. Nah, ini bisa kawan-kawan pantau ya untuk TDPM. Jadikan MA50-nya ini sebagai support kuatnya. Jadi kalau dia turun di atas MA50 udah buang. Tapi selama dia masih bertahan di atas MA50, kawan-kawan bisa keep deh untuk terus naik ya. Apalagi ini MA5 dan MA20-nya sudah golden cross ya di sini ya. Nah, ini targetnya bisa ke 155, bahkan mungkin bisa ke 200-an ya. Ini tertingginya di 172 di bulan 12 kemarin. Nah, jadi ini kalau melihat dari sini dia MA5 harganya sudah berada di atas MA50. Ini biasanya sih sinyalnya bagus ya. Nggak tipu-tipu lah bahasanya. Jadi bisa masukkan watchlist TDPM buat kawan-kawan pantau. Ada satu lagi yang bisa kawan-kawan pantau, itu adalah ADMG.
Nah, ini juga mungkin banyak kawan-kawan yang kurang familiar ya. Nah, ini juga saya melihat di sini ini volume dan candlenya cukup menarik. Nah, kita lihat tuh volumenya sudah sangat-sangat lama sekali, dia nih volumenya tipis-tipis aja, tapi di hari ini dia sudah golden cross untuk stokastiknya, volumenya besar, candlenya juga oke di atas rata-rata, dan juga sudah breakout di atas MA50. Ini bisa dijadikan watchlist buat kawan-kawan dengan target ya, siapa tahu dia bisa kembali ke 260-an ya. Ini cukup menarik. Ini bisa kawan-kawan simpen ya. Nanti dijadikan di buku tulisan kawan-kawan dari saham-saham saya tadi yang sudah di atas MA50. Selama dia masih bertahan di atas MA50, bisa kawan-kawan keep ya. Tapi kalau dia sudah turun di bawah MA50, itu langsung dibuang aja deh untuk kawan-kawan pantau. Jadi memang sebenarnya ada yang nanya ke saya, mau market itu lagi merah luar biasa, market hijau luar biasa, tapi kok masih aja bisa dapat cuan ya dari saham? Itu adalah jerih payah atau mungkin bisa dibahasakan karena kita sudah banyak masukkan asam garam ya dari bisnis saham ini. Jadi kita sudah familiar sekali dengan chart-chart seperti ini. Nah, kita sudah bisa tahu mana sih yang kira-kira bisa diambil, mana sih yang kita bisa hindari dulu. Apalagi makanya saya tadi sempat ngomong ya ke kawan-kawan di awal pembukaan, sebenarnya jangan sampai meremehkan dari analisa dari IHSG, karena banyak sekali saya sering tanya ke kawan-kawan, termasuk juga di grup saya. Terkadang kalau ketika saya posting untuk analisa IHSG, ya mungkin banyak yang hanya angin lewat aja ya, hanya lewat doang. Tapi padahal itu gunanya adalah untuk mengatur cash masing-masing ya kawan-kawan ya. Jadi makanya pernah kalau kawan-kawan yang ada di grup saya, itu saya sempat kasih tahu ya, saya bersih-bersih porto itu udah beberapa hari yang lalu. Kenapa? Karena saya memang sudah menganalisa ini IHSG bakal turun. Jadi saya sudah mulai bersih-bersih porto, saya sudah mengurangi dari jatah cash saya yang untuk saya lakukan transaksi. Jadi ya masih oke-oke aja lah menurut saya sih. Jadi mau itu turun seperti apa, selama kita bisa menjaga money management kita, selama kita tahu nih kita mau kemana, dan kita juga bisa lihat saham-saham apa sih yang kira-kira bisa kita masuk, dan kira-kira saham apa sih yang lebih baik kita hindari dulu, dan juga bagaimana cara kita untuk cut saham tersebut, dan subsidi saham apabila saham kita banyak yang turunnya lumayan dan kita ada saham kita yang sudah naik cukup luar biasa, itu bisa disubsidi silang untuk profitnya. Jadi bisa di-cut dulu yang nggak bagus, tapi kita masih menjaga dari cash kita. Nah, itu tujuan kawan-kawan untuk belajar ya di bisnis saham. Nah, jadi bagi kawan-kawan yang masih bingung dan masih ikut-ikutan di bisnis saham, yuk belajar bersama kita untuk analisa simple dan juga untuk memilih saham-saham yang kira-kira bagus untuk kawan-kawan pilih ya. Kita ada kelas belajar di 13 Maret 2021 dan 27 Maret 2021. Registrasi bisa hubungi admin di nomor WA 0812 71 98 9398. Jadilah trader saham mandiri bermula dari sini. Saya tunggu pendaftarannya ya buat kawan-kawan. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Nanti komen kawan-kawan, insya Allah bakal saya balas satu-satu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.